Pada sesi kedua, ceramah tarawih yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Amirullah. Untuk itu, kami tutup. Minallahi musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat, Pak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang mengorbankan baik dirinya, hartanya, sehingga alhamdulillah agama Islam bisa kita dapatkan nikmat iman karena perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini marilah kita sedikit membahas tentang salah satu penyakit, karena di dalam diri manusia terdapat dua penyakit. Ada yang dikatakan penyakit lahiriah dan ada dikatakan penyakit batiniah. Di dalam kehidupan kita ini, kita hidup di dunia ini, kalau kena penyakit tentunya kita akan berobat. Sehingga karena penyakit itu senantiasa menyiksa kita, maka kita segera akan berobat. Kita kena penyakit kepala, sakit gigi, dan sebagainya, maka kita akan ke dokter untuk berobat. Tapi kalau tidak sembuh, yang itu yang menyebabkan kita sampai kita kembali menghadap kepada Allah, maka penyakit itu tentunya sampai di dunia saja. Jadi penyakit lahiriah yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya dirasakan sampai di dunia ini saja, Pak. Tapi yang paling mengkhawatirkan, yang paling harus kita pikirkan adalah penyakit batiniah yang senantiasa menggerogoti kita.
namun kita banyak tidak menyadari. Ya. Ini bukan hanya menyiksa kita sewaktu kita akan hidup di dunia ini, akan tetapi kita akan bawa sampai nanti di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat, merupakan kehidupan selama-lamanya. Ya. Kalau kita tidak obati di dunia ini, yang menjadi masalah, apakah itu penyakit batinia? Ya. Yang mana sebenarnya dikatakan penyakit batinia itu, Pak? Ya. Pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan penyakit batinia adalah al-ashiru, kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh apa yang ada di dunia ini, seluruh apa yang kita dapatkan di dunia ini, pada dasarnya itu adalah semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Bapak Ibu, semua kita yang ada di Kalibobo ini mengerti bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan penyakit batinia yang ada pada diri kita. Kemungkinan sampai malam ke-20 ini mesti kita tetap seperti malam pertama. Ya. Apa yang menyebabkan masjid kita ini sekarang sudah kosong? Yang pertama adalah kurangnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya. Memberikan kita kesempatan. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan dibalas dengan harta karena Allah Subhanahu wa taala sudah kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita bantu dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala sudah kuat. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti perintah pada malam ini. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bapak Ibu, orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. Ya. Akan tetapi barang siapa yang bersyukur mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Memang kita belum tahu, memang kita belum dapat sekejap pada waktu sekarang ini, maka insya Allah nanti kita pasti akan mendapatkan, pasti akan muncul kebenaran bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Ya, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, al-bataru kata Rasulullah, yaitu sombong. Ya, ini banyak juga terjangkit pada kita. Banyak orang sombong. Ya. Tampoi na kana mangkasar ka. Ya. Matempo na semugi deh. Sombong.
Ada 3 yang menyebabkan orang sombong. Yang pertama, harta. Yang kedua, ilmu. Dan yang ketiga adalah jabatan. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, jangan kita menyebabkan kita sombong karena harta itu. Karena apa? Kita kembali lagi mengingat bahwa setelah kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah harta itu kita bawa? Ya. Apakah harta itu kita bawa? Mobil yang kita punya 10, apakah kita bawa ikut itu? Tidak. Ya. Ilmu yang kita miliki, kalau kita sombongkan, apakah kita bawa ilmu itu untuk menangkis pertanyaan-pertanyaan mungkar? Apakah jabatan yang kita miliki, apakah kita bawa kalau kita sombongkan jabatan itu bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir? Ya, tentunya tidak. Harta yang kita miliki yang akan menemani kita, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masjid ini. Ya. Yang perlu kami singgung pada malam ini Bapak Ibu, ya, sengaja pada tahun ini kami dari pengurus masjid tidak mengantarkan amplop ke rumah-rumah. Ya. Yang pertama, karena masjid kita ini satu tidak berhutang lagi. Masjid kita alhamdulillah tahun ini sudah tidak berhutang. Yang kedua, saldo masih ada. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa masjid kita ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita benahi. Kalau uang 70 juta yang ada, uang 80 juta yang ada di papan tulis, itu belum cukup. Ya. Dengan benahi-benahi yang kita akan insyaallah pikirkan di dalam masjid ini. Tapi kami tidak menyebarkan amplop. Pertama kami akan melihat keikhlasan dari Bapak Ibu, apakah bisa menyamai sumbangannya pada tahun-tahun sebelumnya sewaktu kita menyebarkan amplop. Sesuai dengan sabda Rasul, la yuqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu dilandasi dengan keikhlasan. Jadi itu yang pertama kuncinya kita bersedekah. Kita menyumbang adalah ikhlas. Jadi jangan kita pikir banyak sedikitnya. Yang penting hati kita ikhlas, itu yang kita akan temani nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun banyak kalau tidak ikhlas, ya, itu tidak akan diterima, Pak. Jadi jangan berpikir, wah nanti 10 juta, 1 juta baru saya mau menyumbang. Jangan. Ya. Siapa tahu masih ada keperluan yang lain. Ada juga biasa penceramah. Allah tidak akan menerima katanya kalau bukan yang terbaik. Tidak, Pak. Sesuai dengan keikhlasan kita. Karena kita manusia masih banyak mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lain yang perlu kita belanjakan. Tapi apa yang terlintas di dalam hati kita sesuai dengan keikhlasan kita, itulah yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ada 2 penyakit ya rohani, penyakit batiniah yang harus kita sembuhkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan ya penyakit-penyakit itu insyaallah tidak akan kita bawa nanti sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sembuhkan di dunia ini. Masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, tapi waktu tidak mendukung. Ya, sesuai dengan seperti biasanya hanya 10 menit. Mungkin ini sudah lewat 10 menit, Pak, tapi ya